Maka saya tanya tuh ngebom begitu ngawur tidak? Jihad bukan? Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Jadi saya ingatkan jangan. Kita boleh keras, kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya, saudara. Jangan sembarangan ngebom, jangan sembarangan ngebunuh, jangan merusak nama Islam, saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Kalau gitu radikal dan liberal terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siapkan yang radikal, siapkan yang liberal. Takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah bimunasabati al-'Eid as-Sa'id lidh-dhikra bil Maulid an-Nabawi asy-Syarif la ansa an usiyakum jami'an bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus beliau-beliau yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Tadi ada Buya Zaki Umar Ismail, begitu juga ada Ustadz Fauzan, dan ada Kiai Haji Safi'i Mustawa hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahum. Famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, salam penghormatan juga kita sampaikan untuk segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, berikut seluruh donatur, seluruh penyokong daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih kepada Habib Mahdi bin Hamid Al-Attas yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa kumpul dalam acara yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebagaimana sama kita maklumi, hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, telah datang kepada kamu semua
rasulun, seorang rasul utusan Allah, min anfusikum, yang berasal dari jenis kamu sendiri. Artinya dari jenis kamu sendiri, rasul yang diutus ini dari jenis manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, tapi dari jenis manusia seperti kamu sekalian. Dalam satu qiraat dibaca dengan anfasikum. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Nah, kalau dibaca anfasikum artinya orang yang paling bagus di antara kamu. Anfas dari kata nafis. Nafis itu artinya yang paling berharga, barang langka, saudara. Jadi ada dibaca min anfusikum, ada dibaca min anfasikum. Dua-duanya betul, saudara. Nah, jadi kalau dikatakan min anfasikum, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasul ini dari jenis manusia yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling bagus. Bagus jenisnya, bagus turunannya, bagus nasabnya, bagus imannya, bagus takwanya, bagus akhlaknya, bagus perjalanan kehidupannya. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu Allah tunjukkan kepada kita sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, saudara. Di antaranya Allah nyatakan azizun alaihi ma anittum. Artinya Nabi yang satu ini azizun, dia akan merasa terbebani, merasa berat dengan apa? Ma anittum, dengan apa yang kamu derita. Maksudnya penderitaanmu jadi penderitaan dia, kesedihanmu jadi kesedihan dia, dukamu jadi duka dia. Inilah sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harisun alaikum, kata Allah. Nabi yang satu ini sangat berharap kebahagiaan kamu sekalian. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dia nggak bakal biarkan umatnya masuk neraka. Dia nggak bakal biarkan umatnya untuk mendapatkan siksa. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada peluang, selama masih ada kemungkinan untuk beliau selamatkan semua umatnya, akan beliau selamatkan, saudara. Setidaknya dengan as-syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kalau besok ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, berarti emang dosanya udah kelewatan. Dosanya sudah kelewatan, bajingannya udah kelewatan. Kalau sampai syafaat Nabi nggak bisa nyelamatin dia, berarti emang udah kelewatan jeleknya itu, saudara. Udah kelewatan itu maksiatnya, saudara. Nah, ini yang kita mesti ingat. Inilah sisi keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi yang Allah cerita dalam Al-Quran, saudara. Dan ada yang menarik. Setelah itu Allah nyatakan bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang Allah utus ini bil mu'minin, terhadap orang yang beriman, dia punya sifat rauf rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Dua nama Allah Allah berikan untuk Nabi, saudara. Subhanallah, enggak sembarangan itu, saudara. Dua nama Allah, Rauf, Rahim, yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah, sifat dermawannya Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Itu nama Allah yang punya. Enggak ada manusia punya nama itu, saudara. Tapi Allah menyematkan kepada nabinya dua nama sucinya, yaitu Rauf dan Rahim untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang beranggapan kadang-kadang wah ini berlebihan ini. Nabi diberikan sifat-sifat yang berlebihan dalam memujinya. Enggak. Allah yang memuji dengan Rauf. Allah yang memuji dengan Rahim. Allah yang memuji Nabi dengan namanya, saudara. Ini pujian yang luar biasa. Jadi jangan kalau ada ulama muji Nabi,
terus dikatakan, oh ini mengkultuskan Nabi, wah ini kelewat batas untuk memuliakan Nabi. Enggak saudara, Allah menyematkan dua namanya dari Asmaul Husna untuk Nabi. Itu bukan pengkutusan saudara, tapi itu merupakan takrim, itu merupakan takzim, itu merupakan pemuliaan, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rauf, yang penuh belas kasih. Rahim, yang penuh kasih sayang. Apa beda Rauf dengan Rahim? Rauf itu kalau orang Betawi bilang kagak tegaan. Rauf artinya kagak tegaan. Jadi bawaannya kesian aja ngelihat umatnya saudara. Kesian kalau dengar-dengar kabar tentang umatnya yang begini begitu, kesian aja sama umatnya. Orang Betawi bilang kagak tegaan. Itu yang disebut Rauf saudara. Tapi yang paling menarik adalah subhanallah, dua nama Allah yang maha mulia Allah sematkan untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup menjadi dalil buat kita betapa mulianya Nabi, betapa agungnya Nabi, betapa sucinya Nabi, betapa tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, ketinggian kepribadian Nabi, ketinggian keagungan akhlak Nabi, Allah sudah memberikan pernyataan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Syahadatun ilahiyah. Ini para ulama menyebut syahadatun ilahiyah. Apa arti syahadatun ilahiyah? Kesaksian ilahi. Artinya Allah yang maha tahu tentang segala sesuatu, apa yang ada dalam diri makhluknya. Allah memberikan kesaksian bahwa makhluknya yang satu ini yang bernama Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang sangat agung. Syahadatun ilahiyah, setinggi-tingginya kesaksian saudara. Tidak ada satupun kesaksian yang ada di alam semesta ini yang dikeluarkan oleh makhluk yang manapun juga yang mampu menandingi kesaksian ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyaksikan saudara. Allah maha tahu apa yang diterangkan oleh Nabi dan apa yang disembunyikan oleh Nabi. Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Allah maha tahu apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang terlintas di benak pikirannya saudara. Nah, Allah yang maha tahu itulah saudara yang memberikan kesaksian bahwa Nabi kita sempurna, akhlaknya sempurna, akhlaknya agung, akhlaknya mulia, akhlaknya suci. Tidak ada satu kesaksian yang lebih tinggi nilainya daripada kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu jangan ragu buat muji Nabi saudara. Jangan ragu muji Nabi, jangan ragu untuk berikan segala macam gelar buat Nabi. Mau diberikan gelar imam, diberikan gelar sayyid, diberikan gelar Habibullah, Nabiullah, saudara. Nabiullah mau diberikan gelar Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Mau diberikan gelar apa saja gelar silakan. Yang penting kita tidak mempertuhan Nabi. Yang penting berikan saja semua pujian buat Nabi, asal jangan mengkultuskannya untuk dipertuhan saudara. Kenapa? Saking mulianya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, Bu, kalau kita mau bicara kesempurnaan akhlak Nabi, keutamaan akhlak Nabi, 1 jam gak cukup, seminggu masih kurang, sebulan setahun belum tuntas saudara. Seumur hidup kita sekalipun secara terus menerus kita bicara tentang kemuliaan akhlak Nabi yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ada habisnya saudara. Jadi perjalanan hidup Nabi itu sumber hikmah, samudra hikmah, lautan hikmah yang tidak akan pernah habis.
kalau kita ingin membahasnya seumur hidup kita sekalipun, saudara. Karena itu betapa indahnya tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi yang tercinta dan terkenal dengan kecerdasannya, saudara. Ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya simpel. Bagaimana itu akhlak Nabi? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dengan ungkapan yang singkat, padat, ringkas, jelas, tapi betul-betul, saudara, memberikan gambaran yang begitu sempurna tentang akhlak kita punya Nabi, saudara. Apa jawab Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Itu aja jawabnya. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Itu aja, saudara. Apa maksud jawaban tersebut? Kalau dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, berarti ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi, keputusan Nabi, semua apa saja yang dilakukan oleh Nabi, saudara, tidak lain dan tidak bukan merupakan pengamalan, pengejawantahan, penjabaran, pelaksanaan daripada isi kandungan Al-Qur'anul. Bagaimana Al-Qur'an itu membimbing, begitulah akhlak Nabi kita. Kemana Al-Qur'an itu menuntun, kesanalah Nabi kita akan beramal, saudara. Makanya mari kita lihat, Al-Quranul Karim mewajibkan sholat 5 waktu. Demi Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, saudara. Al-Quranul Karim mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Demi Allah, Nabi tidak pernah melalaikan puasa di bulan Ramadan. Al-Quranul Karim mewajibkan kita semua berakhlak mulia. Demi Allah, Nabi merupakan makhluk yang paling mulia akhlaknya, saudara. Al-Quranul Karim mengharamkan judi, mengharamkan minuman keras, mengharamkan riba, mengharamkan perzinahan, mengharamkan pencurian, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan segala macam kemunkaran, kemaksiatan. Demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat, terlintas di benaknya untuk maksiat kepada Allah tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Saking sempurnanya, saudara. Jadi jangan coba-coba ada yang mengatakan Nabi kan sama sama kita, manusia juga. Betul, Nabi manusia sama dengan kita. Ada matanya, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya. Loh kok bisa sama? Karena memang dari jenis kita, bukan jin, bukan malaikat. Tapi satu hal jangan lupa, saudara, beliau bukan manusia seperti manusia lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama, basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena akhlaknya sempurna. Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul, mendapatkan mukjizat. Orang yang maksum, yang tidak pernah melakukan dosa besar ataupun dosa kecil sekalipun, saudara. Manusia yang dilindungi Allah, yang dicintai Allah, manusia yang terbaik, tidak mungkin bisa disamakan dengan kita semua. Jadi jangan seenaknya ngomong, saudara, Nabi kan sama dengan kita. Jadi dia mau necehin, saudara. Nggak bisa. Nabi beda sama kita, saudara. Beda. Beliau nasabnya mulia, keturunannya mulia, orangnya mulia, perilakunya mulia, ilmunya mulia, takwanya mulia. Saking mulianya Allah sebut Rauf. Rauf. Padahal Rauf itu nama Allah, saudara. Saking mulianya Allah sebut Rahim. Rahim. Padahal Rahim itu nama Allah, saudara. Masya Allah. Kenapa Allah berikan namanya yang maha mulia kepada Nabi kita, saudara? Karena Nabi kita manusia termulia. Nah, itu penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memuji Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih mencintai Nabi
dan menempatkan Nabi dalam tempat yang semestinya. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Saudara, dikatakan dalam Al-Quran, qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata alamin, Pak. Kata alamin, Bu, itu jamak dari kata alam. Alam dalam bahasa Arab artinya ma siwallah. Apa saja selain Allah itu disebut alam. Dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah itu disebut al-alamin. Makanya Allah kita sebut Rabbul Alamin, yaitu Tuhan pemilik alam semesta, penjaga alam semesta, yang punya alam semesta, al-alamin. Jadi kalau Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, berarti Nabi rahmat untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam manusia, untuk alam tumbuhan, untuk alam hewan sekalipun, saudara. Apa sih maksudnya rahmat untuk alam hewan? Maksudnya saudara, kalau syariat Islam dilaksanakan dengan baik, kalau syariat Islam dilaksanakan sebagaimana mestinya, jangankan manusia, hewan pun, binatang pun tidak akan terzalimi, saudara. Subhanallah. Kenapa? Sebab dalam ajaran Islam ada seperangkat aturan bagaimana cara kita memperlakukan hewan, saudara. Kita nggak boleh nyiksa hewan. Adapun kalau kita mau sembelih binatang-binatang yang dihalalkan untuk menyembelihnya, ada caranya, ada syaratnya yang nggak boleh kita langgar, nggak boleh kita aniaya, nggak boleh kita siksa, saudara. Makanya bagaimana dulu Nabi marah kepada sahabat yang sedang bawa keledai, kelebihan beban, saudara. Nabi marah, Nabi suruh kurangin bebannya, saudara. Nggak sampai di situ, Nabi pernah lihat seekor unta yang kelaparan, dimarahi oleh Nabi, saudara, yang memeliharanya. Kau pelihara dia, kau pekerjakan dia, kau tidak kasih makan dengan betul, kau tidak kasih minum dengan betul. Luar biasa. Jangankan manusia, Islam ditegakkan, saudara, binatang sekali pun tidak akan terzalimi, saudara. Inilah ajaran Islam, penebar rahmat untuk semesta alam. Oh, terus ada yang ngomong, tapi katanya Islam agama pedang, Islam agama perang. Pakai dalil lagi, saudara. Dalilnya Nabi bersabda, kata Nabi, "I'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi Islam hanya tegak dengan pedang. Mau masuk sorga cuma bisa pakai pedang. Sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Bagaimana mau masuk sorga kalau nggak pakai pedang? Islam itu agama pedang. Jawab jangan. Jawab jangan. Pernah dengar hadisnya? Hadisnya benar, saudara. Hadisnya nggak salah. Yang salah pahamnya. Itu disebut gagal paham. Disebut apa? Gagal paham. Kalau bahasa universitasnya, keterbelakangan intelektual. Nah, paham tidak? Kalau bahasa orang Tenabangnya, goblok. Paling sedap pakai bahasa orang Tenabang, saudara. Kalau ngomong keterbelakangan intelektual, itu boros kata. Boros kata. Tapi kalau goblok, nah itu hemat, efektif, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, gagal pahamnya di mana? Mau tahu? Mau tahu? Yang pertama, dia tidak membaca hadis secara lengkap. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya enggak begitu. Saudara, itu dipotong ujungnya doang. Baca dong cerita hadisnya. Dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan, tatkala Nabi pulang perang bersama para sahabat, membawa pampasan perang. Ini pulang perang dalam keadaan menang.
Pampasan perangnya banyak, saudara. Sahabat lagi senang, bahagia, girang, bersyukur. Nah, Nabi khawatir nanti sahabat ini larut dalam kebahagiaan, larut dalam kesenangan, nanti jadi euforia kemenangan. Nah, kalau euforia kemenangan, lama-lama jadi gila perang, saudara. Oh, enak ya, perang menang, pampasannya banyak. Wah, kalau gitu besok perang sama siapa lagi nih? Ini lama-lama jadi gila perang nih, saudara. Itu namanya euforia kemenangan. Itu penyakit jiwa, saudara. Nah, Nabi nggak mau penyakit itu mengenai para sahabat. Dikumpulin sahabat, saudara. Ini lagi pulang perang nih, di tengah jalan, belum sampai di Madinah. Semua dikumpulkan oleh Nabi. Nabi pidato, saudara. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai pengikutku, wahai manusia, wahai para sahabatku, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kau berangan-angan bertemu dengan musuh. Masya Allah. Jadi itu penyakit euforia kemenangan yang bisa mengantarkan kepada perang maniak, gila perang, saudara. Nabi stop dulu, Nabi amputasi dulu, saudara. Apa kata Nabi? Sahabatku, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Masya Allah. Nabi nggak kasih. Jangankan perang, ngimpi perang jangan, sudah. Nabi bilang la tatamannau, jangan kau berangan-angan, jangan kau berkita-kita bertemu dengan musuh, jangan, kata Nabi. Tapi kata beliau, was'alullah al-afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah dalam kehidupan. Apa itu al-afiyah, saudara? Al-afiyah itu kesenangan hidup, ketentraman hidup, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup, kesehatan hidup, saudara. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau berkita-kita bertemu dengan musuh, tapi mohonlah kepada Allah ketentraman hidup. Masya Allah. Saya mau tanya, saudara, kalau begitu yang Nabi suruh kita cari lawan atau cari kawan? Cari lawan atau cari kawan? Jadi kalau kita baca itu hadis barusan, yang Nabi suruh kita ciptakan perang atau ciptakan tenang? Jawab semua yang kompak, ciptakan perang atau ciptakan tenang? Ciptakan tenang, saudara. Islam bukan agama perang, Islam bukan agama pedang, Islam agama damai, Islam agama tentram. Berdasarkan hadis ini, saudara, jangan sembarangan memfitnah Islam, jangan sembarangan menuduh Islam. Yang diajarkan oleh Nabi secara prinsip, cari kawan bukan lawan, ciptakan tenang bukan perang, saudara. Setelah itu baru Nabi katakan, fa idza laqaitumuhum, tapi kalau kamu terlanjur bertemu dengan musuh, musuh nggak dicari, datang sendiri. Musuh nggak diundang, datang menyerang. Apa kata Nabi? Fasbiru bimakna fasbutu, yaitu hadapi mereka dengan sabar, dengan tegar. Nggak boleh kita lari, saudara. Masya Allah. Saya tanya, ajaran Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Kita jangan cari musuh, jangan, nggak boleh. Jangankan cari musuh, ngimpi ketemu musuh, jangan, kata Nabi. Jangan ngimpi yang enak-enak aja, ngimpi kawin sama bidadari. Nah, ngimpi yang enak-enak aja, saudara. Ngimpi masuk surga, mau ngapain mimpi perang? Pakai jangan-jangan, gua mau perang nih, goblok. Jangan ngimpi yang enak-enak, angan-angan yang enak-enak, saudara. Mau punya istri yang solehah, mau punya anak yang solihin, mau dapat kerjaan yang halal, mau dapat rezeki yang banyak, mau dapat nafkah yang halal berkah. Enak gak? Enak gak? Jangan ngimpi, gua mau berantem, gua mau berkelahi, gua mau bunuh orang, goblok. Kira-kira jelas gak? Jangan ngimpi mau dipenjara, jangan ngimpi mau ketemu dengan musuh. Jangan. Nabi suruh kita ngimpi yang indah-indah, yang enak-enak, saudara. Tapi ingat pesan Nabi, fa idza laqaitumuhum, tapi kalau kau sudah terlanjur bertemu dengan musuh, musuh tidak dicari, dia datang sendiri, musuh tidak diundang, tapi dia datang menyerang, fasbiru, hadapi mereka dengan sabar, hadapi mereka dengan tegar. Jangan pernah lari dari medan perang, sudah.
Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi lanjutannya. Bagaimana supaya umatnya nggak lari dari medan perang? Tentu perlu dikasih motivasi. Bagaimana umat Nabi ini? Kalau musuh datang nggak takut. Kalau musuh datang nggak lari. Bagaimana caranya? Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian sahabatku, annal jannata tahta dhilali suyuf, sesungguhnya sorga itu ada di bawah kilatan pedang. Jadi kalimat ini diucapkan oleh Nabi untuk memotivasi sahabat supaya nggak lari dari medan perang. Bukan Islam agama pedang, bukan Islam agama perang. Saudara, jadi paham-paham radikal yang mengatakan Islam agama pedang, nggak bisa tegak kecuali dengan pedang. Pedang harus dihunus, orang kafir mesti dibunuh semuanya. Masya Allah, ini paham radikal berlebihan, terlalu emosional, saudara. Sementara kaum liberal kebalikannya. Apa orang liberal bilang? Ini hadis provokatif. Ini hadis memprovokasi umat Islam untuk menggunakan pedang, untuk mengangkat itu, mengobarkan perang. Ini kata mereka, hadis ini hadis teroris, hadis radikalis, hadis ekstremis, hadis yang melanggar HAM, hadis yang diskriminatif. Ini hadis intoleran, hadis ini kadaluarsa, tidak relevan lagi dengan zaman. Masya Allah. Yang radikal pahamnya kemana, yang liberal kemana, saudara? Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya mau tanya, paham radikal ngawur tidak? Yang liberal ngawur tidak? Ngawur, enggak begitu. Islam itu agama damai, agama tentram. Cuma, saudara, kalau kita diserang, wajib kita pakai pedang. Maksudnya wajib pakai pedang, wajib kita lawan. Enggak boleh kita diam. Ini ajaran Islam, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir sini. Kalau begitu ajaran Islam pada prinsipnya, saudara, ingin perang atau tenang? Ajaran Islam ini damai tidak? Tentram tidak? Bagus tidak? Tapi kalau kita diserang oleh musuh Islam, boleh lari tidak? Siap lawan mereka? Siap habisi mereka? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Paham tidak? Makanya hati-hati dengan paham radikal dan liberal, saudara. Jadi kalau baca hadis jangan sepotong. Itu namanya korupsi dalil. Itu namanya korupsi dalil. Pejabat korupsi duit. Ustadz korupsi dalil. Lebih gawat korupsi dalil, saudara. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Itu nggak boleh terjadi, saudara. Nggak boleh. Jadi kalau ada ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, itu cara memahaminya mesti hati-hati. Jangan ikut radikal. Radikal kalau baca ayat jihad, saudara, apa mereka bilang? Orang kafir mesti dibunuh semua. Ambil hartanya, bunuh orangnya. Itu Allah yang perintahkan dalam Al-Quran. Habisi saja orang kafir. Itu Cina-Cina kafir di Indonesia. Yang punya pasar, yang punya toko, yang punya mall, yang punya toko emas. Itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Bunuh aja Cinanya, ambil aja emasnya, bakar saja perusahaannya. Masya Allah, saya mau tanya. Kalau anak-anak muda kita ikut ajaran macam ini kira-kira Indonesia kacau tidak? Kacau tidak? Ketemu orang kafir di jalanan kita sembelih semua, saudara. Enggak begitu ajaran Islam, saudara. Oh, tapi orang radikal bilang, tapi ada ayatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9, saudara. Allah mengatakan apa? Jahidil kuffar wal munafiqin. Perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan kerasi mereka. Jadi Allah yang suruh perangi orang kafir, perangi orang munafik, kerasi saja mereka. Jadi semua orang kafir, semua orang munafik, jangan dikasih hati, jangan dikasih muka. Allah yang suruh perangi mereka dengan keras. Luar biasa, pakai dalil lagi, saudara. Bayangin deh kalau anak-anak muda kita dipengaruhi begitu, saudara. Gurunya gendeng, muridnya goblok. Ya jadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi jangan pakai tuh paham radikal begitu. Paham liberal juga lebih bahaya lagi, saudara.
Al-Quran lah dibilang provokatif. Al-Quran lah dibilang ayat teroris. Ini menghina Al-Quran, saudara. Hati-hati. Man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, dia sudah kafir. Wa man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Dan barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam, saudara. Nah, jadi kesimpulannya saya tanya, radikal bahaya tidak? Liberal bahaya tidak? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, maka itu kita sesalkan. Pemerintah kita udah bagus bikin program deradikalisasi. Kan bagus tuh, saudara. Tapi sayangnya apa? Pemerintah membiarkan liberalisasi. Radikalnya dihantam, liberalnya dipelihara. Bahkan pemerintah ikut-ikutan liberal. Jadi dia mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Saudara, radikal itu pahamnya najis, liberal itu pahamnya najis. Nah, begitu pemerintah kita. Dia mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Itu sama juga, saudara, nyuci tai sama air kencing. Sama-sama najis, sama-sama kotor. Kapan bersihnya? Kalau mau cuci paham radikal, cuci sama paham aswaja ahlus sunnah. Kalau mau cuci paham liberal, cuci dengan paham ahlus sunnah, saudara. Karena paham ahlus sunnah, paham yang di tengah, paham yang netral, paham yang lurus, paham yang istiqomah. Luruskan itu liberal, luruskan itu radikal dengan paham yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Betul? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Gara-gara ada bom di Sarinah. Lu tahu Sarinah gak? Sebelah Blok B. Sarinah nih Jalan Tamrin, saudara, begitu ada bom, orang-orang liberal nyari kesempatan. Langsung cuap-cuap di TV, di radio, di media. Apa mereka bilang? Banyaknya orang radikal yang suka nembak, suka ngebom, melawan negara. Ini gara-gara ceramah-ceramah yang keras. Ini gara-gara tabligh akbar. Ini gara-gara pengajian. Ini gara-gara pembahasan soal jihad. Maka itu mereka usulkan kepada pemerintah supaya sekolah-sekolah di Indonesia dari SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, bahkan sampai universitas nggak usah membahas lagi ayat jihad. Ayat jihad cukup buat bacaan, nggak boleh buat pembahasan, nggak boleh buat pembelajaran. Kenapa? Itu ayat sudah kadaluarsa, itu ayat intoleran, itu ayat provokatif, itu ayat membuat umat Islam menjadi radikal. Masya Allah, dia saranin ke istana, istana terima, langsung presiden panggil menteri, Menko Polkam dan jajarannya, bahas, saudara. Setelah itu langsung kirim revisi undang-undang anti terorisme, usulan ke DPR supaya undang-undang terorisme, saudara, direvisi. Salah satu revisinya harus ada pasal yang melarang ceramah provokatif. Masya Allah, dia saranin ke istana, istana terima, langsung presiden panggil menteri, Menko Polkam dan jajarannya, bahas, saudara. Setelah itu langsung kirim revisi undang-undang anti terorisme, usulan ke DPR supaya undang-undang terorisme, saudara, direvisi. Salah satu revisinya harus ada pasal yang melarang ceramah provokatif. Ini akal-akalannya liberal nih, saudara. Kalau undang-undang ini disahkan, besok kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib, ceramah soal jihad di atas mimbar, dianggap provokator, provokatif. Polisi boleh menghentikan tablignya, membubarkan tablignya, menangkap ustadznya, kurang ajar. Masya Allah, saya tanya, ini yang begini kalau dibiarkan bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi biarkan atau lawan? Enaknya, saudara, Jokowi dan jajarannya pakai ngusulin
Ceramah provokatif mesti dilarang. Cengcorang. Loh bukan kita nggak ganggu dia, kenapa dia jadi ganggu kita, saudara? Apa hubungannya bom Tamrin sama ceramah kita? Saya mau tanya yang hadir sini, emang ada Habib Ustadz Kiai yang ceramah di atas mimbar, saudara-saudara bubar maulid nanti, mari kita bom Tanah Abang. Emang ada yang ceramah begitu? Saudara-saudara nanti bubar, kalau ketemu polisi bunuh saja. Saya tanya, ada gak yang begitu? Kalau ada, kiai gila. Saudara, jangankan kiai yang aswaja, anggaplah oknum yang teroris. Andai kata dia teroris nih, walaupun dia teroris, mustahil dia ngajarin bunuh polisi di atas mimbar, mustahil. Andai kata betul itu ustadz teroris, di mimbar dia bicara baik-baik aja. Nah, ntar turun dari mimbar, dia kumpulin anak-anak muda yang goblok-goblok. Karena yang goblok gampang dipengaruhin, saudara. Dikumpulin yang goblok-goblok, didoktrin. Didoktrin, saudara. Nih, lu bawa bom, nih lu bunuh polisi. Mana ada dia teriak bunuh polisi di atas mimbar. Nah, kalau teroris aja nggak mungkin ngomong bunuh polisi di atas mimbar, apalagi kiai, apalagi Habib. Jadi yang pemerintah maksud ceramah provokatif tuh yang mana? Ceramah yang protes pemerintah, ceramah yang kritik pemerintah, ceramah yang kritik maksiat, ceramah yang kritik kemunkaran. Sebutkan dong. Masya Allah. Baik, ini hari saya mengajak semua, ayo kita kaji, saudara. Kita lihat siapa betul sebetulnya dalang terorisme di Indonesia. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul? Langsung saja. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Di televisi ada film, ada drama, ada sinetron. Betul? Saya mau tanya. Di televisi itu ada film-film yang suka memperagakan, mempertontonkan adegan anak ngelawan sama orang tua. Ada tidak? Ada tidak? Anak yang melototin ibunya ada tidak? Anak yang bentak bapaknya ada tidak? Anak yang maki-maki orang tuanya ada tidak? Jujur, jujur saudara, itu berpengaruh gak di masyarakat? Sekarang saya tanya anak-anak muda kita yang kurang ajar sama orang tua banyak tidak? Yang kurang ajar sama ibu banyak tidak? Yang kurang ajar sama bapak banyak tidak? Yang kurang ajar sama orang tua banyak tidak? Pertanyaan saya selanjutnya, jadi yang rusak anak-anak muda kita sampai kurang ajar kepada orang tuanya, kiai atau TV? Jawab yang kompak, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis Taklim atau TV? Tabligh Akbar atau TV? Jadi yang salah kiai atau TV? Betul? Percaya? Lu percaya, Jokowi nggak percaya. Ini yang repotnya, saudara. Baik, yang kedua, saudara, saya mau tanya lagi. Itu di televisi sering, saudara, dipertontonkan anak-anak muda dengan geng motornya. Betul? Ada gak di TV ngebut-ngebutan pakai motor? Konvoy-konvoy pakai motor, ada tidak? Mengganggu masyarakat, ada tidak? Nah, sekarang saya tanya, ditiru gak sama anak muda? Ayo, ditiru gak sama anak muda kita? Ayo, sekarang anak-anak muda kita banyak geng motor tidak? Banyak yang ngetrek tidak? Saya mau tanya, yang ngajarin anak-anak muda kita ngetrek, bikin geng motor, ganggu masyarakat, kiai apa TV? Habib apa TV? Majelis Taklim atau TV? Tabligh Akbar atau TV? Jadi yang merusak bangsa kita kiai apa TV? TV, saudara. Ente tahu, DPR nggak tahu-tahu. Jadi ente pinter, DPR ndablek. Baik, yang ketiga, saudara, di TV sering dipertontonkan acara musik, joget, betul? Ada goyang ngebor, goyang ngecor, betul? Ada pamer pusar, pamer paha, betul? Betul? Sekarang saya tanya, ditiru gak mana anak muda kita? Ayo, ditiru tidak mana anak muda kita? Anak gadis kita sekarang di jalanan yang pamer paha banyak tidak? Yang pamer pusar banyak tidak? Yang goyang ngebor, goyang ngecor banyak tidak? Jadi yang membuat masyarakat kita rusak, saudara, dengan goyang ngecor, goyang ngebor, dengan pamer pusar, pamer paha, pamer aurat, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tabligh atau TV? Jadi yang salah kiai apa TV? TV, saudara. Jangan nyalahin
Yang keberapa sekarang? 4. Nih, dengerin nih. Bencong laku, bencong. Di TV bencong laku. Ayo saya tanya, di TV bencong laku gak? Laku gak? Presenter di mana-mana saudara bencong pada laku. Sampai artis lelaki takut nggak laku dia bencong-bencongin saudara. Coba lihat, buah-buahnya kokor, ikut fitness, seterek, di TV saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang saya tanya sekali lagi, banyak gak bencong di TV? Sampai ustadz ikut-ikutan. Jamaah. Oh, ada tidak? Ada tidak? Ibu-ibu. Lu kenapa jadi bencong? Astagfirullahaladzim. Jujur, sekarang di masyarakat anak-anak muda kita banyak niru bencong tidak? Banyak tidak? Saking banyaknya ada anak muda, siang namanya Wawan, malam jadi Wati. Siang Tono, malam jadi Tini. Siang Toto, malam jadi Titi. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya sekarang LGBT di mana-mana, saudara. Bikin konferensi internasional kemarin, saudara. Kemarin mau coba bikin di Jakarta, kita bubarkan, saudara. Dia bikin pawai saat Car Free Day tahun yang lalu, saudara. Ada apa ini negeri? Kok orang diajarin jadi bencong? Nah sekarang saya mau tanya semua. Jadi yang ngajarin anak muda kita jadi bencong, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tabligh akbar atau TV? Jadi yang salah kiai apa TV? Nanti saya mau punya pesan nih, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Bu, ibu bapak kalau punya anak, punya cucu lelaki, masih di bawah umur, mainnya boneka, bakar bonekanya, ganti megolok-golokan. Ya bukan anak laki, main boneka jadi bencong besok. Anak laki di bawah umur mainnya ulek-ulekan, ya tebalikin itu ulekan. Kasih pistol-pistolan, biar dia jadi anak laki, betul? Betul? Iya dong, ada ibu-ibu nanya sama saya, Habib Rizik mau konsultasi. Konsultasi apa bu? Begini beb, anak saya umurnya udah 8 masuk 9 tahun, cuman kayak bencong beb. Dandannya lama udah kayak perempuan. Bagaimana beb ngobatinnya supaya jadi anak laki? Saya bilang gampang, suruh berantem aja sama anak tetangga. Suruh berantem 5 kali berantem baik bencongnya. Itu ibu jawab, beb, tapi ini anak, boro-boro berantem halus, nggak pernah mau berantem, halus beb. Oh begitu. Jadi ada obatnya nggak beb? Ada. Bisikin anak tetangga, lu gebugin anak gua. Tapi pesan-pesan gebuginnya jangan kelewatan. Gebugin biar dia berantem, saudara. Ada ibu-ibu protes, Habib kok ngajarin anak berantem? Bukan ngajarin anak berantem, ngobatin jangan jadi bencong. Betul? Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau anak jadi bencong apa berantem aja? Untung masih kecil saya diajarin berantem melulu, saudara. Kalau enggak bisa jadi bencong kita. Na'udzubillah, men. Jadi kesimpulannya saya tanya, yang bikin anak-anak kita jadi bencong, ayo Kiai apa TV? Habib apa TV? Tabligh apa TV? Yakin? Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Di TV akhirnya agak film tentang maling. Banyak gak? Diajarin saudara masyarakat bagaimana cara dongkel pintu, bagaimana cara dongkel saudara mobil pintunya, bagaimana cara mengatasi alarm, bagaimana cara nutup itu kamera CCTV. Diajarin. Dari maling kelas 3 sampai maling kelas kakap. Diajarin. Bagaimana korupsi supaya nggak ketangkap, bagaimana nyolong, bagaimana nipu. Akhirnya maling kita dari goblok jadi pinter nyolong. Masya Allah. Nah sekarang saya tanya, jadi yang ngajarin masyarakat kita nyolong, nipu, ngerampok, mencuri, ayo Kiai apa TV? Jawab yang kompak, Kiai atau TV? Habib atau TV? Tabligh atau TV? Majelis atau TV? Jadi yang perlu diawasi Kiai apa TV? TV dong. Udah berapa tuh barusan?
Ini kalau diurut-urut nih bisa sampai ratusan nih. Sampai sore nggak kelar nih ceramah. Udah yang terakhir saya kasih bonus satu. Mau bonus? Nah yang kelima, ini yang keenam, ini yang paling penting saudara. Jujur jawab semuanya. Di televisi banyak film action nggak? Ayo jujur tanya, banyak film action tidak? Jujur, seru gak? Seru tidak? Ada tembak-tembakan? Ada ngebom-ngeboman? Baik di film-film action ada polisi ditembak gak? Ada tentara dibunuh gak? Ada menteri diculik gak? Ada kantor pemerintah dibom tidak? Film teroris saudara. Anak-anak muda kita nonton salut. Hebat tuh teroris. Tentara dibunuh, polisi dibunuh. Hebat penjahatnya. Dia salut sama penjahat saudara. Ada orang gila nonton ngiri. Di TV hebat bunuh polisi. Dicari pistol dia beli, dia bawa ke Tamrin. Dicari polisi ditembak di Tamrin. Di jalan Tamrin polisi ditembak, pos polisi dibom. Sekarang saya nanya, yang ngajarin masyarakat nembak polisi kiai apa TV? Baik saudara, jadi TV yang ngajarin masyarakat kita jadi teroris, ngajarin menculik, ngajarin membunuh, ngajarin menembak, ngajarin ngebom saudara. Sekali lagi saya tanya, jawab yang keempat. Kalau gitu yang ngajarin teroris kita punya masyarakat saudara, kiai atau TV? Habib atau TV? Majelis atau TV? Tabligh atau TV? Ceramah ustadz atau TV? Jadi saudara yang salah kiai atau TV? Yang mesti diawasi kiai atau TV? Yang mesti dilarang kiai atau TV? Kenapa TV kenapa kiai yang disalahin? Ada bom Tamrin, ini gara-gara kiai kenapa provokatif? Pala lu bomenyan. Ada anak muda ngeledakin, wah ini pengaruh nih, ceramah-ceramah keras yang menciptakan radikalisme. Ngomong seenaknya saudara. Tunggu dulu. Sekarang kita mau bicara televisi saudara. Saya tanya, siapa sih di negeri ini yang punya wewenang untuk ngatur televisi? Ulama atau umaro? Ulama atau umaro? Oh pemerintah bilang, tapi kan ada undang-undang, komite penyiaran yang mesti, undang-undang itu yang buat DPR saudara. Kalau undang-undangnya tidak ketat, revisi dong. Perketat saudara. TV harus dilarang, tidak boleh menyiarkan film apapun yang merusak moral bangsa. Betul? Enggak boleh. Film anak kurang ajar sama orang tua, film tentang bencong, film tentang hidup bebas, serumah tanpa nikah, anak gadis bunting sebelum nikah. Larang dong saudara. Enggak boleh. Film perampokan, film pembunuhan, film penculikan, film kekerasan, stop. Siapa bilang nggak bisa? Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Revisi dong saudara, supaya pemerintah punya kuasa mengatur televisi, mengkontrol televisi, saudara, memberikan sanksi kepada televisi. Jangan dibiarkan TV merusak bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, kontrol di tangan pemerintah, bukan di tangan kiai. Jadi kalau TV dilepas bebas, merusak moral bangsa, jadi yang salah ulama apa umaro? Kiai apa pejabat? Habib apa pemerintah? Lah kok nyari kiai mau dikambing hitamin? Saudara, enaknya kurang ngajar saudara. Kalau memang ada yang dianggap ustadz-ustadz itu mengajarkan terorisme, buktikan di pengadilan. Buktikan dong saudara. Periksa, jangan sembarang nuduh saudara. Apa itu BNPT saudara? Ngomong seenaknya saudara. Pesantren-pesantren merupakan sumber terorisme. Kurang ajar. Kalau ada pesantren yang dianggap mengajarkan terorisme, periksa dong. Buktikan di hadapan publik. Kok pejabat kayak wartawan bikin isu saudara? Pejabat itu negarawan, jangan bikin isu. Ada pesantren yang dicurigai mengajarkan paham terorisme, periksa. Periksa saudara. Kalau betul, tutup pesantrennya. Jangan nyebar isu, jangan nyebar fitnah sembarangan. Kok jadi pejabat kayak wartawan ngomong seenaknya saudara? Enggak, saya enggak terima yang begitu-begitu, enggak boleh dibiarkan saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya tanya, jadi sumber terorisme kiai apa TV? Jadi kalau begitu yang bertanggung jawab kiai apa pejabat? Kiai apa pemerintah? Lah kok kiai yang mau dilarang? Dia yang salah kok kiai mau disalahin? Enggak bisa saudara. Enggak bisa. Justru kalau ulama ceramah mengkritik pemerintah,
mengkritik kemunkaran, mengkritik kemaksiatan, pemerintah mesti berterima kasih. Berarti para ulama masih cinta pemerintah. Mereka ingin memperbaiki negeri. Jangan malah dicurigai jadi penyebab terorisme, saudara. Jangan saudara. Wadang bilang, tapi Habib, itu Ustaz Abu Bakar Basir ditangkap gara-gara terorisme. Saya tahu perkaranya, saudara. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir yang nyuruh latihan perang. Bukan Ustaz Abu Bakar Basir, saudara, yang menciptakan terorisme. Seorang namanya Sufyan Tsauri, anggota BRIMOB, saudara. Dia rekrut anak-anak muda, termasuk Laskar FPI, saudara. 10 Laskar FPI direkrut sama Sufyan Tsauri, anggota BRIMOB. Dia rekrut, saudara, dari FPI, dia rekrut dari MMI, dia rekrut dari GAT, dia rekrut murid-murid Ustadz Abu Bakar Basir, dilatih perang, dilatih nembak di Makobrimob, saudara. 10 Laskar FPI dilatih untuk menembak di Makobrimob, saudara. Setelah itu dibawa ke Aceh, mereka dikasih senjata, dikasih amunisi, disuruh latihan perang. Begitu mereka latihan perang, besok digerebek sama BRIMOB dan Densus, saudara. Itu yang merekrut, lari, hilang. Masya Allah. Makanya kemarin di pengadilan Ustadz Abu Bakar Basir, saya katakan kepada hakim, tempat latihan teroris di Makobrimob, Pak Hakim. Loh, dari mana saya tahu? Anak buah saya kok. Laskar FPI kok dididik di sana. Sampai ikut latihan perang di Aceh, saudara. Sampai tembak-menembak dengan Densus. Hati-hati. BRIMOB yang rekrut, BRIMOB yang jual senjata, BRIMOB, saudara, yang ngumpulin anak-anak muda, BRIMOB yang bikin latihan. Begitu udah terjadi, kiai disalahin, kurang ajar. Insya Allah. Makanya kemarin sengaja saya hadir. Saya diminta oleh tim kuasa hukum Ustadz Abu Bakar Basir untuk menjadi saksi. Saya ceritakan semua. Bagaimana kejadian latihan perang di Aceh. Itu bukan perbuatan organisasi Islam. Itu bukan perbuatan para kiai, bukan. Itu perekrutan Sufyan Tsauri, saudara. Yang mengaku sebagai mujahid, yang mengaku sebagai pejuang Islam. Bohong. Saya baca BAP-nya, saudara. Dia diperiksa oleh polisi, ada BAP-nya. Baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Saya baca, dia ngaku. Dia jual senjata, dia ngelatih anak-anak, saudara. Dia yang rekrut, dia yang rumahkan, dia yang membawa ke Makobrimob untuk latihan, saudara. Saya punya BAP-nya, saudara. Jangan. Jadi pemerintah mesti jeli. Udahlah, jangan bisnis teroris, jangan. Karena kalau memang ada isu teroris, Amerika nyumbang, Australia nyumbang, saudara. Ada yang kayak mendadak di negeri kita, saudara. Jangan terorisme dibisniskan, jangan terorisme diperjualbelikan, saudara. Jangan nyari duit, jangan mengorbankan anak bangsa, haram. Kira-kira jelas tidak? Cuman saya ingetin juga sama umat Islam juga jangan ngawur. Mau jihad, pasang bom di badan. Yang dibom pasar Tanah Abang. Yang mati pedagang Padang. Iya, yang mati bukannya orang kafir, betul? Saya mau tanya, pedagang Padang di Tanah Abang muslim bukan? Muslim bukan? Jadi kalau ada yang pasang bom ledakin Tanah Abang, pedagang Padang pada mati. Ini yang melakukannya gila tidak, saudara? Saya mau tanya, dia jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Tuh kalau dia pakai bom bunuh diri, matinya sakit apa sangit? Bawa bom yang diledakin saudara sendiri. Kalau mau pasang bom, pasang. Di mana? Berangkat ke Palestina, ke Gaza. Di sono bom banyak. Tinggal minta sama Hamas, gratis. Hamas seneng. Dari Indonesia datang, saya siap meledakkan di markas militer Israel. Dikasih, mau berapa kilo bomnya? Emang lagi ditunggu, saudara. Kalau betul mau ngebom yang manfaat, berangkat ke Palestina. Hubungi Hamas. Kalau nggak kenal, saya kenalin. Kalau mau kenal lagi, saya anterin. Nah, nanti tinggal pesan bomnya mau berapa kilo. Masuk ke markas tentara Israel. Ledakan sampai ratusan tentara Israel mati. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini enggak, ngeledakinnya di pasar. Yang mati si Asep, Udin selamat. Security ikut mati. Kesian tuh security namanya Rahmat. Udah 6 bulan gak digaji, kena bom mati. Maka saya tanya tuh ngebom begitu ngawur tidak? Jihad bukan? Jangan, anak-anak muda kita jangan terpengaruh. Hati-hati anak-anak muda. Sebab anak-anak muda kadang-kadang gampang terpengaruh, gampang diprovokasi, saudara. Jadi saya ingatkan jangan. Kita boleh keras,
kita boleh berani, kita wajib jihad. Tapi ada tempatnya, ada medannya saudara. Jangan sembarangan ngebom, jangan sembarangan ngebunuh, jangan merusak nama Islam saudara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Kalau gitu radikal dan liberal terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siap ganyang radikal? Siap ganyang liberal? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara pada hari ini. Mudah-mudahan jadi penjelasan buat kita semua. Nah jadi sekali lagi di sini saya ingin nyatakan kepada pemerintah nggak usah khawatir. Kalau betul Anda ingin melawan radikal, kalau betul Anda ingin melawan teroris, semua umat Islam siap mendukung pemerintah. Betul? Kita siap bela tentara, bela polisi untuk lawan kaum radikal dan teroris. Betul? Tapi ingat, pemerintah juga wajib melakukan deliberalisasi. Bukan hanya radikal yang harus digebuk, liberal juga harus digebuk, saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Itu radikal, liberal itu lebih bahaya daripada radikal. Loh kenapa? Justru gara-gara liberal, radikal jadi subur, saudara. Saya contohkan. Ini liberal menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran, menghina Islam. Ini kita bukan liberal, kita aswaja. Tapi saya mau tanya, kalau Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, marah tidak? Jawab yang keempat, marah tidak? Baik kita aswaja, enggak main bunuh, kita nasehatin. Habis dinasehatin tetap menghina Allah. Kita kasih peringatan, enggak ngerti juga. Kita ancam, enggak paham juga. Kita kasih ultimatum, dia nantang. Dia hina Allah, dia hina Nabi, dia hina Quran. Jujur jawab, kira-kira kita bunuh enggak? Kira-kira kita bunuh enggak? Yang enggak radikal jadi radikal, saudara, kalau liberal dibiarkan. Nah disinilah, begitu Islam dihina, begitu Allah dihina, begitu Nabi dihina, kita lapor ke polisi. Polisi enggak kerjain. Pemerintah enggak tindak. Saya mau tanya, kita kesal enggak? Kecewa tidak? Di situ radikal masuk, saudara. Kaum radikal masuk, kumpulin anak-anak muda. Tuh lihat tuh. Ente marah gak Allah dihina? Marah. Ente marah gak Islam dihina? Marah. Ente udah ngelaporkan? Udah. Apa yang dikerjain pemerintah? Gak ada. Ini pemerintahnya togut. Ini polisinya togut. Mereka gak bakal bela Allah dan Rasulnya. Ini pemerintah kurang ajar. Jadi yang mesti dibunuh nih pemerintah. Yang mesti dibunuh nih polisi. Didoktrin anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita ngangguk-ngangguk. Itu tadi gurunya gendang, muridnya goblok. Ngangguk-ngangguk. Iya ya. Jangan main-main saudara. Nah karena begitu, sebagai kesimpulan ceramah saya, kalau betul pemerintah ingin menanggulangi terorisme, ada 3 langkah yang harus dikerjakan saudara. Pertama, deradikalisasi. Penyadaran umat supaya mereka tidak jadi radikal. Kerjasama dengan ulama, kerjasama dengan habaib dan majelis taklim saudara. Yang kedua, deliberalisasi. Pemerintah juga harus menggalakkan program deliberalisasi, menyadarkan umat agar mereka tidak terjebak dalam paham liberal. Betul? Betul? Dan ada yang ketiga, ini yang paling penting, aswajaisasi saudara. Indonesia harus dipertahankan menjadi negara ahlus sunnah, enggak boleh diubah. Selama ahlus sunnah wal jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, maka selama itu pula Indonesia akan aman, Indonesia akan berkah. Sebab ahlus sunnah enggak mudah mengkafirkan sesama muslim. Ahlus sunnah tidak mudah menghalalkan darah orang lain. Ahlus sunnah tidak mudah menghalalkan menjarah harta orang lain, membunuh orang lain. Ahlus sunnah itulah saudara akidah yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh para sahabat ya saudara. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, setuju dengan kita canangkan deradikalisasi? Setuju dengan deliberalisasi? Setuju dengan aswajaisasi? Takbir! Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.